Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Ibu harapkan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun di masa pandemi sekarang ini. Anak-anak ibu ingat 3M bukan? Yang pertama apa? Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga memakai masker. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini, kita lanjutkan pembelajaran di rumahnya pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menentukan alat gerak pasif dan aktif pada hewan. Kemudian yang keduanya membedakan alat gerak pada hewan tersebut, dan untuk bahasa Indonesianya menentukan ide pokok, menentukan kalimat penyeimbang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada tampilan PowerPoint. Mungkin Ananda bisa lihat. Untuk kehadirannya tadi sudah melalui WA Group. Nah, untuk menambah semangat Ananda, tunggu sebentar. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, matikan dulu mikrofonnya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kasihku. Oke, mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, semangat Ananda akan bertambah. Oke, kita lanjutkan untuk materi pembelajarannya. Bisa dilihat slide-nya, Nabila? Bisa, Bu. Nah, sekarang amati gambar dalam video. Bisa Anda lihat? Nampak tampilannya, Nak? Pak, Bu. Nah, dari gambar ini kan ada gambar, tunggu sebentar, hilang lagi dia. Aduh. Nah, ini gambarnya. Pada gambar ini kan ada gambar apa saja yang Anda lihat dari gambar ini? Coba Ananda amati gambarnya. Apa yang Ananda amati dari gambar yang ada di sini? Bisa Nabila? Gambar apa di situ? Ada gambar hewan kan? Ya, Bu. Ya, ada gambar tumbuhan kan? Nah, di sana kan ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup yang pertama itu adalah bergerak.
Jadi hewan dan tumbuhan itu bergerak. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini akan kita lebih dalam lagi kita pelajari nanti tentang organ gerak hewan. Nah, organ gerak hewan itu ada beberapa macam. Nah, nantinya akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian pada slide kedua kita lanjutkan. Kemudian amati teks bacaan yang ada di dalam slide. Bisa nampak teksnya, Nabila? Amati teks bacaan tentang organ gerak hewan. Silakan Ananda baca dulu dan pahami tentang apa isi dari teks bacaan ini. Kalau sudah selesai membacanya, bilang ya. Ada yang sudah selesai membacanya? Nabila sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ke teks. Nah, ini teks selanjutannya. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan. Nah, setelah Ananda mengamati teks tadi, nah sekarang pertanyaan pertama, apa kira-kira judul dari teks tersebut? Ada yang bisa jawab? Apa judul dari teks tersebut? Organ gerak hewan. Organ gerak hewan. Kemudian apa informasi yang dapat Ananda ambil dari teks tersebut? Informasi apa yang Ananda dapatkan dari membaca teks organ gerak hewan tersebut? Tadi di sana kan sudah diapakan? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, informasi apa lagi yang didapat? Itu baru paragraf pertama kan? Ada jelas kelihatan, Nabila? Ada, Bu. Oke. Selain tentang organ gerak hewan, di sana disebutkan juga informasi yang dapat kita ambil yaitu alat gerak hewan itu kan terdiri dari dua. Ya nak? Pada paragraf ketiga. 1, 2, 3. Nah, alat gerak hewan itu ada dua. Yang pertama yaitu berupa alat gerak pasif, kemudian alat gerak aktif. Nah, di sini juga kita dapatkan informasi alat gerak pasif itu contohnya
pada tulang. Kalau alat gerak aktifnya yaitu pada otot. Oke, berarti Ananda sudah bisa memahami apa informasi yang didapat dari teks bacaan tersebut. Nah, sebentar lagi Ibu akan mengirimkan link di WA grupnya. Silahkan Ananda amati video yang dikirim di link WA grupnya. Nah, bagi Anda yang ada di sini tentu bisa melihat secara langsung melalui presentasi ini. Oke, kita lanjutkan. Kita buka link videonya. Oke, untuk membantu Ananda dalam mengamati video, kira-kira tampilan videonya akan ditampilkan seperti yang ada di dalam PowerPoint nanti. Nah, Ananda amati apa yang ada dalam video terlebih dahulu, baru nanti akan dipandu dalam mengerjakan LKPD-nya. Oke, kembali lagi kita kepada kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah Ibu amati hasil dari lembar kerja yang Anda kirimkan melalui WA Group, secara keseluruhan dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu alat gerak pada hewan terdiri atas alat gerak aktif dan pasif, di mana alat gerak aktifnya berupa otot, sedangkan alat gerak pasifnya berupa tulang. Yang kedua, alat gerak pada hewan berguna untuk berjalan, untuk melompat, menggali, memegang, dan sebagainya. Yang ketiga, ide pokok adalah suatu gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan dalam sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok itu sendiri, yang pertama yaitu membaca kalimat dalam paragraf itu satu demi satu, kemudian menentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, inti paragraf tersebutlah yang menjadi ide pokok. Kemudian lagi kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu adalah kalimat pendukung dari gagasan utama atau ide pokok. Oke, Ibu harap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat Ananda pahami semuanya. Nah, untuk menguji kembali pemahaman Ananda, akan Ibu kirimkan soal evaluasi melalui WA Group, dan kemudian Ananda kirimkan lagi hasil lembar jawabannya melalui WA Group. Kemudian untuk tindak lanjutnya ada Ibu kirimkan berupa PR. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi Ananda, dan untuk menutup pembelajaran kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.